Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Ibu. Selamat malam. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan ya, Bu. Amin. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa dan yang akan dipimpin oleh Ibu Fitri. Saya persilakan untuk Ibu Fitri memimpin doa. Oke, sebelum kita mulai pelatihan IHT ini, alangkah baiknya dimulai dengan doa. Berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih kepada Ibu Fitri yang telah membacakan doa, yang memimpin doa. Baiklah, di sini akan saya munculkan screen materi saya. Nanti kita masing-masing melihatnya di layar kita masing-masing. Ya, sudah nampak, Bu? Sudah, Bu? Sudah. Ya. Kali ini materinya mengenai pendampingan, pengembangan dan evaluasi profesional di satuan pendidikan. Saya ulangi, pendampingan, pengembangan dan evaluasi profesional di satuan pendidikan. Selanjutnya, apa itu tujuan pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional? Yang kedua adalah evaluasi kurikulum nasional di satuan pendidikan. Inilah yang akan kita bahas nantinya, Bu. Ya, di slide selanjutnya. Kemudian, pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses ini dikelola oleh para pimpinan satuan pendidikan dan atau guru yang didampingi yang dianggap sudah mampu untuk melakukan peran ini. Evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional dilakukan secara bertahap dan mandiri agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Selanjutnya, pendampingan dan pengembangan profesional ditekankan pada prinsip relatif dan pengembangan diri bagi guru, serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan struktur dan terukur. Proses pendampingan dirancang sesuai kebutuhan dan dilakukan oleh pemimpin satuan pendidikan berdasarkan hasil pengamatan atau evaluasi. Beberapa contoh pendampingan dan pengembangan profesional yang dilakukan terdapat 3 hal, yaitu sebelum kita memasuki 3 hal tersebut, langkah baiknya kita ini biar nggak serius banget, saya minta untuk Bu Pani ya. Coba kita speaking dulu, Bu Pani bisa membawakan speaking agar kita. Boleh. Iya, saya persilakan Bu Pani. Iya, oke. Semuanya udah makan? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Berarti kalau sudah makan berarti kuat bertepuk. Hari ini kita bertepuk ya, Bu. Oke? Siap, Bu. Oke, kita coba dulu tangannya. Coba 1 kali aja. Bunyi? Bunyi. Coba 2 kali. Kita coba kalau 3 kali. Ya, jadi kalau saya bilang pagi, tepuknya. Oke. Coba saya ulang. Pagi. Oke, jadi kalau siang, saya bilang siang. Oke. Kalau saya bilang sore, tepuknya seperti ini. Oke.
Tiga Iya. kali ya? 3 kali. Iya. Oke, Jadi kalau baik. saya bilang malam, Ibu menjawabnya, ya saya bilang malam, Ibu bertepuk ya. Hitung Oke. ya tepukannya. Malam. Oke. 1, pelan Bu. Malam. Ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau malam berapa tepuknya Bu? 4. Oke. Sebenarnya malam itu seperti ini. Kalau saya bilang malam, tepuknya seperti ini. Oh. Tepuknya nggak nyampe ya? Iya, takutnya kalau tepuk tangan malam-malam nanti tetangga jadi Oh. jadi bangun. Benar. Oke, demikianlah ice breaking dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Cici. Ya, terima kasih kepada Oke. Tiffany yang telah memberikan ice breaking-nya, ya, yang membuat kita sedikit agak tersenyum ya Bu ya. Ya. Jadi kita Oke. masuk ke dalam 3 hal tadi ya Bu, 3 hal contoh pendampingan dan pengembangan profesional. Ada 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah coaching, mentoring, dan pelatihan. Di situ sudah jelas Bu. Di sini ada penjelasannya bahwasannya coaching itu apa? Coaching itu adalah proses mendampingan untuk mencapai tujuan. Ya, itu adalah coaching dengan mengendalikan pemikiran-pemikiran seseorang terhadap suatu masalah. Itu coaching, proses mendampingan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua adalah mentoring. Mentoring itu proses pendampingan dengan berbagai pengalaman ataupun pengetahuan untuk mengatasi suatu kendala. Ini saling berkaitan Ibu, coaching, mentoring, dan yang terakhir itu adalah pelatihan. Pelatihan itu adalah proses pendampingan dengan menguatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja, dengan narasumber internal ataupun eksternal. Atau bisa juga penyesuaian dengan kemampuan satuan pendidikan. Ya, di sini ada, kita balik lagi di pembahasan yang tadi Bu. Di sini yang akan kita ketahui adalah apa itu tujuan pendampingan evaluasi ya Bu ya. Jadi kita balik kemari ya, di bagian slide ini. Disinilah kita mengetahui apa itu tujuan pendampingan evaluasi. Ya Bu, ya di sini adalah evaluasi pembelajaran secara menyeluruh. Itulah dia evaluasi. Pembelajaran secara menyeluruh bertujuan untuk mengukur. Yang dikatakan evaluasi itu pasti ada ukuran di situ Bu ya. Apa yang kita ukur di sini ya kan? Jadi mengukur keberhasilan guru dan memfasilitasi pembelajaran. Dalam evaluasi ini, satuan pendidikan mengumpulkan data keberhasilan implementasi pembelajaran dan reflektif secara individu maupun bersama-sama seluruh warga sekolah. Selanjutnya, di slide selanjutnya, ya, kembali lagi ke slide yang berikutnya, yang sebelumnya Bu. Ini yang kita ketahui adalah mengenai evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kalau tadi tujuannya Bu, ya sekarang yang kita ketahui mengenai evaluasi kurikulum tadi. Yang pertama adalah mengadakan pertemuan dengan orang tua, warga sekolah untuk mendapatkan gambaran mengenai pandangan mereka terhadap evaluasi kurikulum. Apa yang dihadapi, bagaimana perasaan dan pendapatnya mengenai evaluasi sekolah. Arahan, diskusi pada pembahasan mengenai lingkup evaluasi kurikulum. Tunjukkan sampel yang akan dikumpulkan atau dokumen evaluasi yang akan digunakan. Tentukan cara, ini pun ada juga Bu, tentukan cara mencari data. Ya, di sini. Setelah itu mengkelompokkan dan mengatur. Dan yang di bagian terakhir itu adalah memutuskan pihak yang akan diberi laporan. Memilih format yang sesuai. Ya. Jadi mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan ini? Atau ada yang ingin menambahkan? Ya, kepada Ibu, apakah ada
ada yang ingin Ya, disampaikan? boleh Atau bertanya ya, Bu? Iya, apa Bu pertanyaannya? Silakan. Oke, baik. Saya tertarik dengan paparan yang Ibu sampaikan. Tapi di sini saya ingin bertanya, siapa yang terlibat dalam evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan itu, Bu? Siapa sebenarnya yang terlibat di dalamnya? Ya, baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Di sini tadi sudah dijelaskan, tetapi di sini tidak saya jelaskan siapa sih yang terlibat ya, siapa sih yang terlibat dalam evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, saya jawab. Yang terlibat itu adalah guru, ya Bu, adalah guru. Tadi ada di slide keberapa itu? Ini Bu, nih lihat ya Bu ya, keberhasilan itu ada guru. Nampak Bu? Oke, nampak Bu. Ya, Oh iya benar. salah benar. satunya adalah guru, Wakasek, ya Bu ya, Wakasek, kepala sekolah, peserta didik, orang tua. Tadi juga saya sebutkan ada orang tua ya Bu ya. Iya. Iya, dan pakar-pakarnya. Ya, mungkin itu saja atas pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan. Atau ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan Ibu tadi? Ada? Tidak? Kalau tidak ada, untuk menutup kegiatan kali ini, mengenai apa yang sudah saya paparkan, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Pani ya, atas kelancaran pelaksanaan yang sudah saya paparkan ini. Kepada Ibu Pani, Fitri, saya ya, persilakan. Ibu Fitri. Bu Fitri, ya. Maaf ya Bu Fitri, saya persilakan. Ya. Oke. Alhamdulillah IHT-nya sudah terlaksana dan berjalan dengan lancar. Untuk menutupnya, mencari berkahnya, kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu. Terima kasih ya kepada Ibu Fitri yang telah membawakan doa penutupnya. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.